Iya, selanjutnya kita kembali akan melanjutkan dialog pemirsa dengan tema menuju generasi emas 2045 dan saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Cecep Darmawan, pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Pak Cecep. Ya, selamat pagi Mbak Cakri, sehat selalu, salam sehat buat semua. Alhamdulillah sehat dan juga salam merdeka. Khusus untuk hari ini ya, kita juga serba merah putih Ya, nih Pak ya. salam merdeka. Salam merdeka, baik. Ini tadi kita berbicara soal generasi menuju generasi emas 2045. Kalau dari sisi sensus penduduk, dari data BPS, dari bonus demografi begitu nampaknya saya sudah dapat gambaran sedikit. Baru satu segmen tadi berbincang dengan Pak Margo soal seperti apa roadmap kita untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Ada window of opportunity begitu Pak. Nah, window of opportunity salah satunya ini adalah kita harus mempersiapkan kesempatan untuk menyejahterakan masyarakat, salah satunya lewat lapangan pekerjaan. Nah, ini kan butuh latar belakang pendidikan dan juga skill begitu. Nah, seperti apa Pak untuk menyiapkan generasi emas 2045 dari sisi pendidikan, Pak? Ya, sekali lagi salam merdeka buat kita semua di Dirgahayu Indonesia. Yang ditanyakan oleh Mbak Cakri ini sebetulnya tadi dibahas sedikit ya oleh Pak Margo Yuwono. Selamat pagi Pak Margo dari BPS ya. Jadi saya mencermati betul bahwa persoalan fundamental pendidikan kita itu adalah soal bagaimana kualitas pendidikan kita, kedua soal pemerataan, ya, yang ketiga ini yang tadi skillnya seperti apa kalau bicara soal kualitas itu. Yeah. Nah, pertanyaan tadi itu kaitan dengan bagaimana ya window of opportunity ini bisa dimanfaatkan oleh generasi muda kita. Yaitu kan tadi dibahas usia 15 sampai 64 tahun, begitu ya Pak Kepala BPS ya. Nah, ini kan usia-usia produktif. Cuma kita punya data lagi nih. Data kita rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu baru 7,95. Betul ya Pak BPS ya? Pak BPS, itu total ya? Yang bersekolah begitu ya Pak? Ya, rata-rata lama sekolah. Artinya apa Mbak? Artinya orang Indonesia belum lulus SMP kalau dirata-ratakan. Baru akan lulus lah ya, itu kan hampir 8, 7,95. Artinya berat ya, manakala kita bicara window of opportunity gitu ya, walaupun kita bicara pendidikan tentu saja bukan soal pendidikan formal saja gitu ya, tapi ini satu data yang harusnya menjadi trigger ya bagi pemerintah, bagi kita semua untuk bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah bangsa Indonesia. Baik. Satu tuh, yang keduanya bagaimana juga kualitasnya. Ya. Artinya keberpihakan, ya anggaran misalnya di APBN, APBD yang selama ini 20% sekalipun, tapi hitungan 20%-nya kan debatable menurut saya. Betul. Karena di situ juga bukan hanya untuk dana operasional pendidikan, tapi juga ada dana untuk gaji guru, gaji dosen, dan lain-lain. Dana kesejahteraan. Jadi, begitu ya? Ya, sesungguhnya kalau kita komitmen dengan window of opportunity bagi generasi muda, maka mau tidak mau peningkatan SDM lewat pendidikan itu harus disupport sepenuhnya oleh pemerintah. Dan itu amanat para pendiri bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, itu amanat di undang-undang. Iya, Pak Cecep, ini kalau tadi Anda katakan 7,95% yang mengenyam pendidikan sekolah begitu. Nah, kita masih lama sekolah namanya, RLS. Oke. Baik, ini kita masih punya waktu 15 tahun untuk menggenjot itu, atau idealnya angka persentasenya ini harus seperti apa supaya bisa dikatakan setidaknya pendidikan di Indonesia ini sudah merata, sudah ideal, dan kita siap menjadi generasi emas di 2045. Ya, jadi begini, BPS mungkin punya hitungan ya, per tahun atau per 5 tahun atau per 10 tahun. Saya pernah juga simulasi di provinsi saya. Ya, di provinsi mana tuh Pak? Jawa Barat ya? Itu untuk menaikkan 1 digit saja, misalnya dari 7, sekian, 8, sekian, itu butuh 5-10 tahun. Oke, baik. Ya, berat. Kalau tidak ada yang disebut dengan apa yang namanya terobosan, breakthrough
Maka yang harus dilakukan adalah inovasi-inovasi bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah ini. Ya, umpamanya tadi ya dukungan anggaran yang harus begitu dominan untuk meningkatkan SDM kita, tapi juga infrastruktur pendidikan kita. Kita punya ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, coba lihat salah satu standar fasilitas saja, ya, atau sarana prasarana pendidikan kita. Apakah sudah terstandar dengan baik dari Sabang sampai Merauke? Itu kan komitmen pemerintah. Ya. Yang kedua, misalnya standar pembiayaan pendidikan. Apakah juga itu sudah terstandar dengan baik? Kalau kita komit terhadap peningkatan SDM, maka mau tidak mau, ya, ini harus distandarkan. Jadi standarisasi atau 8 standar pendidikan ini bukan sekedar aturan, tapi ini harusnya dicapai oleh semua pihak, harus terutama pemerintah, tentu juga oleh masyarakat. Baik Pak Cecep. Nah ini menarik, PR-nya ternyata masih banyak kalau dari sisi pendidikan ya Pak Margo. Pak Margo mungkin nanti bisa menanggapi, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu begitu karena masih ada informasi lain dan juga masih akan melanjutkan dialog dengan 2 narasumber saya pemirsa. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.